Pertolongan terhadap keracunan. Yang pertama, tindakan yang harus diperlukan terhadap keracunan pestisida adalah tindakan pertolongan pertama. Tindakan ini sangat penting diketahui dan dilakukan karena biasanya penggunaan pestisida atau aplikasi di lapangan jauh dari para medis. Pertolongan darurat atau pertama yang perlu dilakukan sebelum dibawa ke dokter. Menurut Jojo Sumarto menyatakan bahwa ada dua prinsip utama untuk menolong seseorang yang keracunan pestisida. Yang pertama, segera putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar kontaminasi tidak langsung terus. Yang kedua, segera dapatkan pertolongan medis dari dokter. Namun, kasus keracunan umumnya terjadi di kebun atau sawah yang tidak selalu dekat dengan dokter atau puskesmas. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus sungguh hati-hati menggunakan pestisida dan menaati semua persyaratan yang berlaku. Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida, yaitu yang pertama, pestisida tertelan. Bila terjadi pestisida tertelan, maka tindakan yang harus diambil adalah cari informasi dari yang bersangkutan atau orang lain bila tidak sadar tentang pestisida apa yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksin atau WHO kelas 1A dan 1B, maka harus segera dilakukan pemuntahan untuk merangsang agar muntah. Orang tersebut dikili-kili pangkal tenggorokannya. Cara mengkili-kili tenggorokan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak tergigit. Pemuntahan yang boleh dilakukan apabila penderita sepenuhnya sadar. Cara yang kedua, sesudah pemuntahan berhasil dilakukan, berikan korban aktif yang khusus untuk penderita keracunan. Berikan 3 sendok makan norit yang dilarutkan dalam segelas air. Diulangi pemberian norit ini sesering mungkin. Yang ketiga, bawa segera penderita keracunan pestisida tersebut ke dokteran atau ke puskesmas. Yang keempat, bila yang tertelan adalah produk dari WHO kelas 2 dan kelas 3, pemuntahan mungkin tidak diperlukan. Berikan kepada penderita keracunan norit sesuai dengan dosis di atas dan segera bawa ke dokter. Yang berikut, bila penderita tidak sadar, jangan dilakukan pemuntahan. Longgarkan pakaian dan segera bawa ke dokter. Bila pernapasan terhenti, usahakan pernapasan buatan. Lalu cara yang berikutnya, pada waktu penderita muntah, maka didapatkan ke bawah dan kepala agak rendahkan supaya muntahnya tidak masuk ke paru-paru. Dan yang berikutnya lagi, pemuntahan diulangi terus sampai didapatkan muntah yang jernih.
Pemuntahan tidak diperkenankan apabila 1. Penderita kejang dan tak sadar. Penderita menelan bahan yang mengandung minyak. Penderita telah menelankan bahan alkalis, asam kuat yang korosif, dengan gejala rasa terbakar atau nyeri pada bagian mulut dan kerongkongan.